Jadi apa tadi Mas? Teksturnya oblak. Boot ini boot asroda. Boot asroda. Ganti sama ini ntar support pakai ganjalan. Jadi Oh. padat lagi dia. Diakalin. Oke. Jadi gitu sih segituan. Oke. Kalau rastirnya ini bisa diservis? Bisa. Di sini bisa? Bisa. Oke. Itu Kalau ini apa itu tirot long tirotnya ini? aman sih. Aman ya? Iya. Belum ngoblak dia. Oh belum. Oh tapi memang goyang kayak gitu ya? Iya emang kayak gini main dia. Oh gitu. Jadi kalau kenanya itu pasti giniin. Ada jeda. Oh. Nah itu. Tapi nggak kenceng gitu ya? Enggak. Aku punya mobil kencengnya. Dulu waktu baru ganti tuh. Iya kalau baru. Oh kalau baru kenceng. Oh tapi gitu. Iya 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 iya. Jadi tadi raktirnya rasanya oblak. oblak itu, terus sama karet asroda itu diganti sama ininya. Iya. Oke, itu sekitar berapa Mas? Halo guys, jumpa lagi dengan saya ya, Agus di channel Agus Wira Vlog. Oke teman-teman, ini berhubung saya masih menggunakan mobil adik saya ini yang Agya TRDS tahun 2018. Jadi kemarin itu saya punya pengalaman servis bagian kaki-kaki gitu ya, tapi belum sempet saya bikin videonya. Ini berhubung saya masih menggunakan mobilnya, jadi akan saya ceritakan mengenai pengalaman servisnya gitu ya. Untuk potongan-potongan videonya bagaimana saya melakukan servis itu nanti akan saya tambahkan ya. Tapi di sini saya akan bercerita mengenai bagaimana kemarin servis kaki-kaki ya. Jadi untuk diketahui, ketika saya mengambil mobil ini kan ada 2 PR tuh, yakni PR di bagian ban ya yang harus diganti karena bannya itu sudah kedaluarsa tahun 2018. Sudah usianya sudah 5 tahun lebih, bahkan 6 tahun gitu ya, dan fisiknya itu juga sudah keras, sudah pecah-pecah, dan itu harus diganti. Membahayakan ketika harus dibawa perjalanan jauh. Dan PR satu lagi itu adalah bagian kaki-kaki, yakni bagian raksternya itu yang sudah oblak gitu ya, terus asnya itu juga sudah harus ditambahin pelumas gitu ya, karena sudah encer banget, itu ketika dibuka itu ngalir airnya. Terus sama apa kemarin itu ya, oh ya, support shockbreakernya itu harus ditambahin, sama shockbreakernya itu yang sudah ngempos itu harus disuntik gitu ya. Jadi di servis gitu guys. Jadi gimana ceritanya, kemarin itu saya datang ke salah satu tempat servis kaki-kaki. Mungkin nggak perlu aku sebutin ya, nggak perlu aku sebutin di video ini, tapi nanti kalau teman-teman ada yang nanya aku kasih tahu gitu ya, karena saya bukan mau promosi gitu ya. Jadi ceritanya itu juga salah satu bengkel kaki-kaki langganan saya. Saya datang ke sana langsung di cek gitu ya, dicek semuanya, terus didiagnosa bahwa raksternya itu harus diservis. Servisnya berapa? Katanya 1.750.000. Servis Lextir EPS 1750, garansi 6 bulan. Ganti boot asroda dalam kiri 2,5, dan jalan karet support yang tadi yang atas 200 pasang, bisa bongkar pasang 300, total 2,5. Ini servis rakster ini memang segini. Di tempat lain bisa kurang loh. Iya. Kalau misalkan itu beda-beda itu sih kerjaan. Itu. Iya. Itu mah terserah. Iya. Itu memang raksternya itu udah parah banget belum? Lumayan udah oblak kok. Iya. Emang penyakitnya sih rata-rata. Gitu. Itu nggak bisa kurang tuh yang raksternya itu, servis raksternya. Ya murah sih, mudah segitu biasa kita. Mahal sih ini, termasuk mahal ya. Aku ada beberapa tempat itu pernah servis kaki-kaki itu, yang lain itu bahkan ada yang cuman 1.250.000. Itu hasilnya bagus. Tapi ini di tempat ini tuh malah 1.750.000. Menurut saya mahal banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa, berhubung saya udah di situ gitu kan. Terus saya juga konsultasi sama adik saya. Ini gimana nih servisnya segini? Kata dia nggak apa-apa ya wes. Akhirnya tak servis di situ gitu kan. Bisa diambil itunya aja. Aku pernah servis itu diturunin sekalian itunya loh. Bisa om. Oh, semua mobil bisa. Yo, ini tuh sih karo Sidra.
Oh, Agia sama Sigra. Ya, bisa kayak gini. Kalau mobil yang lain harus tuh iya, aku dulu pernah servis Nissan Mas harus turun semua. Terus X-Over sekarang turun semua. Kalau ini harus, tapi ini pernah turun juga. Oh, nggak tahu, ini baru ngambil ini. Nah, terus selain itu itunya asrodanya itu kan ada karet kan, tutupnya itu juga sudah sobek, akhirnya olinya itu keluar gitu ya, jadi itu diganti. Itu apa namanya ya, ini bagian apa nih Mas? Ini bagian karet boot asroda. Boot asroda Ya. Ini aja yang sobek ya? Ya. Kalau bagian dalamnya gimana? Ya, ini bagian dalam. Oh, Ini bagian luar. bagian dalamnya gimana ini? Apa kondisinya gimana? Oh, ininya masih bagus. Masih bagus ya? Cuman si karetnya doang yang sobek. Oke. Kalau ininya sudah mulai nggak bagus, nggak berfungsi, itu efeknya apa sih? Bunyi keletak-keletak di bagian bawah. Bunyi keletak-keletak itu kondisi ketika jalanan apa itu maksudnya, jalanan jelek apa jalanan lurus juga bunyi? Jalanan lurus juga bunyi. Jalanan lurus juga bunyi ya? Kalau ininya hancur. Oh, kalau itunya udah hancur. Oh, gitu. Oke. Kalau jalanan lurus masih apa itu nggak bunyi, berarti masih aman ya? Iya. Indikasinya itu aja ya. Ya. Kalau keletak-keletak, oke. Boot asroda gitu ya, pokoknya dia bentuknya dari karet gitu guys. Dari karet itu ya, dari karet itu untuk nutupin biar nggak kena kotoran sama pelumasnya itu nggak berkurang seperti itu ya, fungsinya itu. Jadi itu dibersihkan, terus diganti bootnya itu tadi, terus diganti pelumasnya itu lagi gitu ya. Selain itu juga ditambahkan bagian support kiri menuju Jalan Raya Bekasi, shockbreakernya itu yang di bagian atas itu juga ditambahin kayak semacam karet gitu ya. Itu ganjel supportnya ya? Ya. Pakai apa itu ganjelnya? Karet om. Emang khusus buat dia sih. Oh, Buat mobil ini doang. untuk mobil ini. Ya paling Agia Sigra. Oh. Jadi kalau udah renggang gitu tinggal diganjelin ke sini aja ya. Gak usah harus ganti support ya. Oh iya. Seperti itu. Maksudnya biar nggak goyang. Terus kalau untuk servis rak steeringnya itu biasanya di situ itu ada itu ya. Di shockbreaker itu ada busing itu yang terbuat dari karet, itu sudah mulai lembek atau tipis itu sehingga oblak. Nah, itu juga harus diganti seperti itu. Selain itu di servis pertama ya, sudah servis itu saya bawa pulang, kok masih ada suara itunya ya, geluduk-geluduknya gitu kan. Kemarin itu sudah saya ceritakan juga di video saya sebelumnya kan. Akhirnya saya sampaikanlah sama bosnya ya, ke kontak yang ada di bengkel itu. Ternyata itu komunikasi langsung sama bosnya ya. Saya sampaikan sama bosnya bahwa kemarin aku habis servis kaki-kaki, diantaranya servis rak steer sama nambahin support shockbreakernya itu ditambahin ganjel gitu. Terus ada juga yang memperbaiki bagian asrodanya itu tadi ya, dikasih pelumas dan tutupnya itu dirapetin kayak gitu. Tapi ini masih ada nih suaranya gitu kan. Kemarin itu sama monternya dibilang bahwa ini shockbreakernya sudah mulai lemah mas gitu kan. Ini bisa diservis kata dia, karena mengingat shockbreakernya kan asli. Jadi daripada dibeliin shockbreaker baru yang aftermarket atau yang asli itu mahal banget gitu kan. Jadi bisa diservis 500.000. Ya wes kalau gitu aku servis aja. Tapi kata dia nggak bisa diservis pada saat itu karena bosnya kan nggak ada. Sementara yang bisa nyervis ini adalah bosnya gitu kan. Akhirnya aku komunikasi sama bosnya itu tadi, Om gimana ini, kemarin aku habis servis kaki-kaki kok suaranya masih kayak gini. Katanya harus diservis shockbreakernya ya. Oh ya udah kalau gitu gak datang lagi aja Om, kata dia gitu kan. Aku suruh datang lagi ke situ. Akhirnya sebelum berangkat kerja itu aku sempetin datang ke situ guys. Sempetin datang ke situ untuk
servis shockbreakernya gitu ya. Akhirnya memang bener ya, ketika dibuka shockbreakernya itu memang sudah ngempos, pakai tangan satu gitu aja bisa turun gitu ya. Terus naiknya itu lambat banget gitu. Tapi setelah di servis itu ditekennya itu harus pakai tangan dua gitu, dan naiknya itu cepet gitu ya. Tekan dulu. Oh iya. Taruh. Iya, lebih keras ya. Iya. Wah, ini. Nah, tadi mah tangan satu doang, Mas. Tadi tangan satu doang ya. Oh ya, harus tangan dua. Tadi tak gini juga tangan satu ya. Naiknya nih. Iya, iya. Oh ya, lebih cepat. Sip. Nggak bisa tangan satu ya. Nih. Nggak bisa turun tangan satu, naiknya pun lebih cepat. Servis shockbreaker. Mudah-mudahan penyakitnya, suara geluduk-geluduknya hilang ya kan. Nah, itu servis shockbreaker, kondisinya jadi seperti itu gitu ya. Tapi setelah dicobain, kok masih ada nih suaranya berisik gitu kan. Nah, ternyata as rodanya yang bagian kanan itu juga guys, meskipun karetnya itu ya, karet tutup asnya itu tuh nggak sobek gitu kan, masih rapet, tapi ketika dibuka ternyata itu sudah encer gitu, pelumasnya sudah encer. Jadi di situ ditambahin pelumas lagi, terus ditutup lagi, terus sudah suara berisiknya itu sudah hilang gitu ya. Meskipun kalau suara gemuruh ya tetap ada, karena memang karakter mobil ini kan gemuruh di bagian bawah gitu ya. Tapi suara-suara yang oblak-oblak itu tadi sudah nyaris nggak ada lagi gitu ya. Jadi sudah sangat berkurang suara-suara di bagian kaki-kakinya itu. Jadi ini setelah dilakukan servis beberapa kali, kaki-kakinya sudah bagus lah seperti itu gitu ya. Nah, tadi sudah saya tampilkan juga cuplikan-cuplikan videonya ya. Meskipun saya nggak bisa membuat langsung pada saat servis, tapi tadi sudah saya sepilkan juga bagaimana proses servisnya. Seperti itu guys. Jadi berapa itu habis servis kaki-kaki itu? Yang servis Roadster 1.750.000, terus ganti itu tadi tutup as rodanya itu 200, terus ganjel support shockbreakernya itu 200, biaya bongkar pasang semuanya 300, sehingga total 2.500.000. Terus yang kedua itu servis shockbreaker itu 500.000. Seperti itu ya, jadi 3 juta bagian kaki-kaki saja. Jadi plus ganti ban nih ya, ganti bannya itu juga sudah saya buatkan kontennya tersendiri. Barangkali uploadnya duluan ini ya, dari dibanding yang ganti bannya ya. Untuk yang ganti bannya juga saya buatkan konten tersendiri, itu seperti apa prosesnya dan saya dapat ban seperti apa, itu bisa dilihat videonya ya teman-teman ya. Oke, demikian itu tadi ya konten saya seputar mobil Agya second 2018, tapi kondisinya masih bagus mobilnya, tapi memang ada PR di bagian kaki-kaki sama ban yang harus diganti gitu ya. Demikian tadi guys, terima kasih telah menonton video saya.